Para sahabat desa, kalau kita mempelajari undang-undang desa, tentu harus meletakkan pemahaman kita itu pada rekognisi. Ini asas pertama yang sangat membedakan antara undang-undang desa dengan undang-undang yang lain. Rekognisi itu artinya mengakui dan menghormati. Itu prinsip dasarnya. Dan Undang-Undang Desa itu menegaskan sebuah rekognisi aktif, bukan pasif. Kalau rekognisi pasif itu artinya ya hanya mengakui, membiarkan, atau mengisolasi. Ya, jadi seperti di Amerika ya, mengakui suku Indian tapi diisolasi gitu, ya, tidak diurus sama sekali. Nah, Undang-Undang Desa itu meletakkan rekognisi yang aktif. Tidak hanya mengakui dan menghormati, tapi juga melindungi dan memberdayakan. Ini ada seorang teman dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, bahwa inti dari rekognisi aktif itu adalah melindungi. Dan Undang-Undang Desa tidak hanya berhenti pada rekognisi, tetapi subsidiaritas. Kata Ari Sujito itu namanya otorisasi, jadi memberikan kewenangan. Jadi desa mempunyai kewenangan sehingga dia menjadi lebih aktif. Dan yang tidak kalah penting adalah redistribusi, baik redistribusi dana desa maupun redistribusi sumber daya negara yang lain yang bisa diakses oleh desa. Saya sering mengatakan bahwa rekognisi tanpa redistribusi itu ya omong kosong. Tetapi kalau redistribusi tanpa rekognisi, tanpa otorisasi, itu ya percuma. Sama juga bohong juga gitu ya. Artinya ini sama juga. Kalau rekognisi, otorisasi itu kan memberikan ruang. Sementara kalau redistribusi itu uang. Jadi ruang tanpa uang itu ya sama juga bohong. Tetapi kalau uang tanpa ruang itu percuma, hanya sia-sia. Nanti hanya menghasilkan produk-produk yang kasat mata seperti pembangunan fisik atau membawa kemajuan, tetapi tidak membuat desa itu menjadi lebih kuat, baik itu dari sisi lokalitas, kehidupan penghidupan, dan representasi. Dengan demikian, ini rekognisi, subsidiaritas atau otorisasi, dan redistribusi itu untuk membuat entitas desa yang lebih kuat, yang itu bisa menjadi batu landasan dan batu penjuru bagi negara. Tetapi praktek selama 9 tahun, itu distorsi terhadap rekognisi itu luar biasa. Orang bicara SDGs desa itu artinya luput dari rekognisi. Karena sebenarnya rekognisi itu kan mengubah cara pandang. Bukan pembangunan memandang desa, tapi desa memandang pembangunan. Yang dijadikan dasar untuk memandang pembangunan adalah kepentingan masyarakat setempat. Sering saya katakan kepada para kepala desa bahwa kepentingan masyarakat setempat itu antara lain apa yang diaspirasikan, apa yang dikeluhkan oleh warga masyarakat itu kepada kepala desa. Mereka tidak pernah akan mengeluh soal SD yang bocor, yang rusak. Tetapi mereka akan bertanya, misalnya ya, itu bagaimana cara anak-anak itu memperoleh bidik misi atau kartu Indonesia Pintar. Bagaimana cara mereka memperoleh kartu Indonesia Sehat. Ya ini kan kepentingan bersama, maksudnya kepentingan masyarakat setempat itu bersama. Meskipun sebenarnya itu berurusan dengan kepentingan warga negara. Yang sering muncul adalah soal air, air minum, ya, air bersih gitu, irigasi dan seterusnya itu kerap kali disampaikan kepada kepala desa.
Demikian juga dengan infrastruktur yang lain, baik itu jalan, jembatan, kemudian juga soal bagaimana memanfaatkan potensi lokal itu untuk sumber kemakmuran, ya. Jadi maksud saya ini menjadi pintu masuk bagaimana kita itu membicarakan, desa memandang pembangunan yang dilandaskan pada kepentingan masyarakat setempat. Sementara SDGs itu adalah konsep impor, ya, karena kerjasama internasional lalu digunakan, diukur, ya, didefinisikan, diukur, lalu untuk memandang desa. Dan itu semuanya sudah ditentukan dari atas, bahkan digunakan untuk memaksa desa kalau mau membuat rencana itu harus mengikuti SDGs desa yang sudah ada panduan umumnya, sudah ada juklak juknisnya. Bahkan ya, calon kepala desa pun itu juga harus mengacu SDGs desa. Itu ada channel yang berbicara tentang itu dan pernah ada calon kepala desa itu ngomong dengan saya, "Mas, SDGs desa itu apa? Kok saya nyalon kepala desa harus mengikuti SDGs desa?" Saya katakan, "Anda tidak perlu tahu tentang SDGs desa, tidak usah dibaca. Yang paling penting adalah denyut kehidupan masyarakat setempat. Apa sih yang selama ini diharapkan oleh masyarakat setempat kepada para pemimpin, termasuk kepada calon kepala desa? Itu yang paling penting untuk dijadikan dasar bagi penyusunan visi misi dan berikutnya nanti kalau Anda berhasil menang menjadi kepala desa, maka itulah yang dijadikan landasan sebagai dasar untuk penyusunan RPJM desa. Alhamdulillah seorang teman ini berhasil, ya, berhasil menjadi kepala desa, tetapi setelah duduk ternyata visi misi yang dia punya yang didasarkan pada denyut kehidupan orang banyak itu tadi, itu harus tunduk pada aturan, harus mengacu pada perencanaan dari atas, harus mengacu pada SDGs desa, harus mengacu pada peraturan menteri. Sehingga nggak ketemu, stres akhirnya curhat kembali kepada saya. Dan saya katakan ya ini harus siasat ini. Jadi tidak perlu menjalankan aturan-aturan dari atas itu dengan hormat dan martabat, tapi cukup dengan siasat. Karena siasat ini kan sebenarnya sebuah cara untuk mencapai tujuan. Itu. Nah, ketika kita ngomong tentang dana desa, ya do and don't gitu ya, apa yang boleh dan tidak boleh, itu juga apa namanya, keluar dari rekognisi. Yang sering saya katakan ini namanya redistribusi tanpa rekognisi. Demikian juga yang lebih parah lagi, ya, bahwa pelaksanaan undang-undang desa dengan rekognisi itu itu adalah rasa desentralisasi. Jadi rekognisi desa, rasa desentralisasi. Desentralisasi itu kita melihat 2 poin. Yang pertama, bahwa peraturan pelaksanaan undang-undang desa itu mendelegasikan, ya, urusan-urusan desa itu kepada daerah. Satu poin ya. Kemudian yang kedua, ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa desa itu menjadi salah satu urusan wajib bagi pemerintah kabupaten kota. Dengan demikian, ya, desa itu bukan sebagai entitas yang didudukkan dengan rekognisi subsidiaritas dan seterusnya, tetapi dipayungi dengan desentralisasi. Artinya, desa itu bukan sebagai entitas, tapi direduksi menjadi urusan wajib yang diatur dan diurus oleh kabupaten kota. Nah, ini distorsinya luar biasa, sehingga nanti desa itu tidak mengikuti spirit atau roh di dalam undang-undang desa, tapi nanti akan mengacu pada peraturan daerah dan peraturan bupati. Nah, ini namanya distorsinya luar biasa dan ini modelnya seperti dulu lagi, ya. Gimana seperti dulu? Dulu kan ada debat begini, kan otonomi itu berhenti di kabupaten kota dengan desentralisasi. Lalu desa itu apa? Lalu dianggap sebagai kaki tangannya atau sebagai ekornya pemerintahan daerah. Dengan demikian itu pemerintahan desa itu menjadi bagian dari pemerintahan daerah. Nah, undang-undang desa itu kan sebenarnya memotong itu.
Jadi artinya desa itu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang definisinya saya kira sudah jelas sebagai entitas yang berdiri sendiri, lalu kabupaten kota itu sifatnya mengatur, mengurus, melayani supaya kesatuan masyarakat hukum ini bisa tumbuh berkembang, supaya bisa menjadi landasan dan batu penjuru bagi negara termasuk daerah. Dan pada sisi yang lain saya juga mengatakan bahwa ya kabupaten ini kan desa besar. Tetapi apa yang terjadi ya desentralisasi tadi atau rekognisi desa tanpa desentralisasi itu yang menimbulkan bukan pengakuan, penghormatan, penguatan gitu. Tapi desentralisasi ini lebih khusus lagi memunculkan cita rasa yang birokratik. Sehingga hubungan kekuasaan antara kabupaten kota dengan desa itu bukan hubungan yang sifatnya kepamongan, yang empower, yang memberdayakan, melindungi, memperkuat, tetapi hubungan birokratik yang lebih menindas, memperalat. Jadi artinya ini distorsinya luar biasa dan itu hanya akan menghasilkan kesia-siaan, kecuali hanya kemajuan fisik yang itu diagung-agungkan. Tetapi maksud saya desa yang betul-betul kuat, yang diproduksi dengan asas rekognisi subsidiaritas dan demokrasi maupun redistribusi ini tidak terjadi dengan baik. Jadi orang hanya sibuk dengan administrasi, aturan, uang yang dikendalikan secara birokratik dan teknokratik oleh supra